warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gun Putri Lestari dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan nomor NPM 2175301. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek pertama dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Afrowadi, Eskop MKom. Dalam melakukan proyek ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu diharapkan memahami dan mempraktikkan teori yang telah dijelaskan. Kemudian, mahasiswa diharapkan juga dapat memahami dan menyelesaikan proyek yang diberikan. Kemudian, dalam melakukan proyek ini juga terdapat beberapa peralatan yang harus digunakan. Yang pertama yaitu terdapat laptop atau PC, kemudian aplikasi Cisco Packet Tracer dan Microsoft Word. Kemudian langsung saja pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat tabel yang berisikan subnet mask, needed size, allocation size, address, mask, desk mask, assignable rank, dan broadcast. Kemudian, terdapat juga tabel daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa. Di dalam tabel ini terdapat rincian seperti nama alat, merek, spesifikasi, gambar, satuan, jumlah unit, harga satuan, dan jumlah. Untuk yang pertama, di sini saya membutuhkan router dengan merek Cisco dengan spesifikasi 2911. Untuk spesifikasi yang lebih signifikan dapat diakses melalui link berikut ini. Kemudian di sini saya membutuhkan satu router dengan harga satuan 2.860.000. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan sebuah PC dengan merek Dell dengan spesifikasi seperti berikut. Untuk lebih spesifikasinya lagi dapat diakses melalui link berikut ini. Kemudian di sini saya menggunakan 92 unit dengan harga satuan 8.050.000 dengan jumlah keseluruhan 740.600.000. Kemudian yang ketiga, saya membutuhkan kabel UTP dengan merek RJ45 dengan spesifikasi seperti berikut. Untuk spesifikasi yang lebih signifikan lagi dapat diakses melalui link berikut ini. Di sini saya membutuhkan kabel UTP sebanyak 6 box dengan harga satuan yaitu 130.000 dengan jumlah keseluruhan 780.000. Kemudian saya juga membutuhkan sebuah kabel listrik. Di sini saya menggunakan merek kabel listrik serabut listrik Pajero dengan spesifikasi berikut ini. Untuk spesifikasi yang lebih signifikan lagi dapat diakses atau dicek melalui link berikut ini. Di sini saya membutuhkan 6 box kabel listrik dengan harga satuan 173.000 dengan jumlah keseluruhan 1.038.000. Kemudian saya juga membutuhkan antivirus. Di sini saya menggunakan antivirus merek Smadaf dengan spesifikasi seperti berikut. Untuk spesifikasi lebih signifikannya lagi dapat diakses melalui link berikut ini. Di sini saya membutuhkan 5 unit sebuah antivirus dengan harga satuannya 560.000 dengan jumlah keseluruhan 2.800.000. Kemudian saya juga membutuhkan sebuah jasa konfigurasi. Di sini saya menggunakan merek Tenda. Untuk spesifikasinya bisa dicek melalui link berikut ini. Di sini saya membutuhkan 5 paket jasa konfigurasi dengan harga satuannya 14.985.000 dengan jumlah keseluruhan 74.952.000. Kemudian saya juga membutuhkan sebuah server. Di sini saya menggunakan server merek Indorak dengan spesifikasi berikut ini. Untuk spesifikasi lebih detailnya dapat dicek melalui link berikut ini.
Di sini saya membutuhkan 3 unit server dengan harga satuannya 11.567.000 dengan jumlah keseluruhan 34.701.000. Kemudian saya juga membutuhkan sebuah switch. Di sini saya menggunakan switch merek Cisco dengan spesifikasi berikut ini. Untuk detail spesifikasinya bisa diakses melalui link berikut ini. Di sini saya membutuhkan 8 unit switch dengan harga satuannya 1.050.000 dengan jumlah keseluruhan 8.400.000. Kemudian saya juga membutuhkan sebuah wireless. Di sini saya menggunakan wireless merek TP-Link. Untuk detail spesifikasinya dapat dicek melalui link berikut ini. Di sini saya membutuhkan 4 unit wireless dengan harga satuan Rp169.999 dengan jumlah keseluruhan Rp679.996. Dari seluruh daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa konfigurasi dapat ditotalkan menjadi Rp866.783.996. Kemudian setelah kita menentukan daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa, kita membuat topologi jaringan. Dan ini adalah hasil dari topologi jaringan yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah topologi jaringan selesai, kemudian saya melakukan konfigurasi pada masing-masing. Yang pertama, saya melakukan konfigurasi Core SW. Yang pertama, saya melakukan konfigurasi Core SW. Kemudian, setelah melakukan konfigurasi Core SW, saya melakukan konfigurasi switch access. Switch access 1, switch access 2, switch access 3, dan switch access 4, yang mana dalam melakukan konfigurasi switch access 1 dan switch access 4 ini dilakukan dengan konfigurasi dengan kode yang sama. Jadi bisa menyesuaikan saja dari konfigurasi switch access 1 sampai konfigurasi switch access 4. Kemudian setelah melakukan konfigurasi switch access dilanjutkan dengan melakukan konfigurasi pada SW distribution 1 dan SW distribution 2. Di sini juga tetap sama, dalam melakukan konfigurasinya menggunakan kode yang sama, jadi bisa disesuaikan dari konfigurasi SW distribution 1 ke SW distribution 2. Kemudian setelah melakukan konfigurasi SW distribution, kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi SW distribution, bisa dilanjutkan melakukan konfigurasi pada router. Kemudian setelah menyelesaikan konfigurasi router, dilanjutkan dengan mengaktifkan routernya dengan membuka config, masuk ke interface, dan masuk ke Gigabit Ethernet 0/1, 0/0, 0/1, 0/2 dengan mengaktifkan tabel on-nya. Kemudian setelah semuanya aktif, dilanjutkan dengan melakukan hasil ping dari konfigurasi yang telah dilakukan dengan melakukan ping kepada dosen dan mahasiswa dan dosen, dan inilah hasilnya. Kemudian setelah melakukan semua konfigurasi dan melakukan ping, selanjutnya kita mengisi tabel configuration documentation, dan inilah hasilnya. Di dalam tabel configuration documentation terdapat rincian lokasi device perangkat, port
IP address, netmask, CIDR, network, broadcast, default gateway, dan IP DNS. Yang pertama, terdapat data center. Untuk device dan perangkatnya, terdapat DHCP server, router, polenela.ac.id, DNS server, dan core SW. Untuk keterangannya, untuk DHCP servernya ke core router, untuk routernya ke core switch, untuk polenela.ac.id-nya ke switch 0, untuk DNS servernya ke switch 0 juga, dan core SW-nya ke core router. Kemudian untuk gedung A, untuk device dan perangkatnya, terdapat SW Distribution 1, untuk port interface-nya ke FA01 dan ke SW dan diakses ke SW akses 1. Kemudian SW Distribution 1, port interface F01 diakses ke SW akses 2. Kemudian untuk SW akses 1 dan access point menggunakan port interface yang sama, yaitu FA/02 dan diakses ke SW Distribution 1 untuk SW akses 1 dan ke SW akses 1 ke access point 1. Kemudian untuk PC 0 sampai dengan PC 4 menggunakan port interface yang sama, yaitu wireless. Kemudian dilanjutkan ke access point 1. Nah, di sini kemudian untuk IP address, netmask, CIDR, network, broadcast, default gateway, dan IP DNS servernya bisa dilihat melalui topologi jaringan yang sudah dilakukan konfigurasi terlebih dahulu. Kemudian untuk PC5 menggunakan port interface FA0/3, kemudian ke SW akses 1. Untuk PC6 menggunakan port interface FA0/4, kemudian diarahkan ke SW akses 1. Untuk PC7-nya menggunakan port interface FA0/5 dan diarahkan ke SW akses 1. Kemudian untuk PC8 sampai dengan PC22 ini menggunakan port interface yang berurutan dari FA0/5 sampai FA0/21 dan diarahkan ke SW akses 1. Tetapi untuk PC22-nya diarahkan ke SW akses 2. Kemudian SW akses 2 menggunakan port interface F0/2 dan diarahkan ke access point 2. Dan access point 2 menggunakan port interface yang sama, yaitu F0/2 dan diarahkan ke access point 2 juga. Kemudian untuk PC23 sampai PC27 di sini menggunakan port interface yang sama, yaitu port interface wireless dan diarahkan ke access point 2 hanya sampai PC25, dan PC26 sampai PC27 diarahkan ke SW akses 2. Kemudian untuk PC28 sampai dengan PC28 sampai dengan PC40 di sini menggunakan port interface yang berurutan dari FA0/3 sampai FA0/17 yang diarahkan ke SW akses 2. Kemudian selanjutnya PC41
PC41 di sini menggunakan port interface FA0/18 dan diarahkan ke SW akses 3. Kemudian untuk PC42 menggunakan port interface FA0/19 dan diarahkan ke XW akses 4. Dan PC43 menggunakan port interface FA0/20 dan diarahkan ke XW distribution 2. Dan PC44 menggunakan port interface 0/21 dan diarahkan ke XW akses 3. Dan PC45 menggunakan FA0/22 dan diarahkan ke akses point 3. Kemudian untuk gedung B menyesuaikan dengan gedung A dengan menyesuaikan topologi jaringan yang sudah dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.